Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Ratih Mandalawangi, guru sosiologi di SMA Doa Bangsa. Sebelumnya kita telah belajar mengenai individu, kelompok, dan hubungan sosial. Kita telah membahas apa itu individu, apa itu kelompok, dan bagaimana mereka membentuk suatu masyarakat. Nah, kali ini kita akan melanjutkan pembahasan tersebut. Pembahasan sekarang secara spesifik membahas mengenai hubungan sosial, lebih tepatnya hakikat interaksi sosial. Hari ini saya punya pertanyaan. Coba bayangkan misalkan kamu atau kalian itu jadi murid baru di suatu sekolah. Kalian jadi murid baru, kalian masuk ke sekolah di hari pertama setelah liburan. Kemudian karena hari pertama kalian belum punya temen dong. Nah, kalian mencobalah untuk berhubungan dengan teman kalian. Kalian menyapa seseorang, tapi orangnya nggak jawab. Oke, kalian pergi cari orang lain lagi. Kalian nyapa lagi orang yang lain, tapi orang itu tetap aja nggak jawab. Seterusnya. Nah, pertanyaannya adalah, apakah di hari pertama itu kalian sudah melakukan interaksi sosial? Oke, untuk menjawabnya, kita simak penjelasannya. Hubungan sosial. Hubungan sosial itu apa sih? Apa bedanya dengan hubungan biasa? Gitu. Nah, di dalam hidup sebetulnya manusia itu selalu melakukan hubungan. Hubungan-hubungan baik yang bersifat fisik, emosional, dan sebagainya. Dan hubungan itu dia bentuknya banyak ya. Ada hubungan dengan alam, hubungan dengan hewan, hubungan dengan manusia, dan hubungan dengan hal-hal yang lain yang sifatnya material dan bendawi. Tapi yang menjadi pembeda dalam konteks sosial adalah hubungan sosial itu terjadi di antara dua manusia atau lebih dan melibatkan norma-norma serta kaidah-kaidah. Jadi gitu ya, hubungan sosial itu adalah hubungan yang terjadi di antara dua orang atau lebih. Nah, unsur yang membentuk hubungan sosial itu adalah interaksi sosial. Interaksi sosial itu terjadi antara individu dengan individu, individu dengan kelompok, atau kelompok dengan kelompok. Begitu ya. Jadi interaksi sosial itu tidak terbatas hanya pada orang per orang, tapi juga interaksi kelompok ke kelompok. Nah, di dalam hubungan sosial, di dalam interaksi sosial itu ada dua hal penting. Yang pertama, ada aksi, dan yang kedua, ada reaksi. Jadi ada dua itu ya. Nah, secara lebih spesifik, apa sih syarat terjadinya interaksi sosial? Nah, kembali ke pertanyaan di awal tadi. Ketika misalkan kamu berusaha untuk berhubungan dengan orang lain, tapi orang lain itu tidak menggubris dan tidak menanggapi kamu, apakah artinya kamu sudah melakukan interaksi sosial? Jawabannya adalah tidak. Hari itu, di hari pertama kamu masuk ke sekolah, kamu belum melakukan interaksi sosial. Loh, kenapa? Karena syarat terjadinya interaksi sosial itu ada dua. Yang pertama, harus ada kontak sosial. Kontak sosial itu adalah suatu proses di mana kamu berhubungan dengan orang lain baik secara fisik maupun non-fisik, baik secara langsung maupun tidak langsung. Kalau misalkan secara langsung, kamu berhadapan satu sama lain. Sementara itu, kontak secara tidak langsung adalah kontak yang dimediasi. Misalnya, kamu melakukan pembicaraan melalui telepon atau kamu melakukan pembicaraan melalui media sosial. Nah, syarat terjadinya interaksi yang kedua adalah adanya komunikasi. Jadi, setelah ada kontak sosial, setelah kalian bertemu gitu, baik secara langsung maupun tidak langsung, kalian melakukan komunikasi. Apa sih itu komunikasi? Komunikasi itu adalah pengiriman dan penerimaan pesan gitu. Jadi, di dalam komunikasi harus ada yang mengirim dan menerima pesan. Sehingga pesan-pesan itu dapat dipahami. Nah, di dalam komunikasi tidak semua percakapan itu bisa dikatakan sebagai komunikasi. Karena komunikasi itu dapat terjadi apabila ada yang pertama komunikator atau orang yang menyampaikan pesan itu.
Yang kedua, ada komunikan atau orang yang menerima pesan itu. Yang ketiga, ada media atau alat untuk menyampaikan pesannya. Media ini dia tidak hanya terbatas pada media perantara seperti telepon, internet dan sebagainya ya. Yang dimaksud media di sini adalah media misalkan lisan melalui pembicaraan, melalui tulisan, melalui visual dan sebagainya. Nah, yang selanjutnya ada efek. Efek itu adalah perubahan yang terjadi setelah tersampaikannya pesan tersebut. Nah, itu di dalam komunikasi juga terdapat 3 tahap. Jadi dari awal orang menyampaikan pesan sampai munculnya efek perubahan perilaku akibat adanya komunikasi itu, dia melalui 3 tahap dulu. Yang pertama ada tahap encoding. Tahap encoding itu adalah tahap di mana seseorang dia memilih bahasa, memilih istilah, memilih simbol-simbol yang akan dia gunakan untuk menyampaikan pesan itu. Biasanya dalam proses encoding ini, simbol, bahasa, atau istilah yang digunakan itu dipilih oleh si komunikator supaya dapat dipahami dengan mudah oleh si komunikan. Nah, yang kedua tahapnya adalah penyampaian. Hal-hal yang sudah di-encoding tadi kemudian disampaikan oleh si komunikator kepada si komunikan. Nah, tahap terakhir dari komunikasi adalah decoding. Decoding itu adalah suatu proses penafsiran, adalah suatu proses interpretasi makna. Kira-kira apa sih yang dimaksud dengan si orang itu? Apa sih yang dimaksud dengan apa sih yang coba disampaikan melalui pesan-pesan itu? Nah, di proses decoding ini, pesan atau informasi yang disampaikan oleh si komunikator itu diterima dan diproses oleh si komunikan sehingga pesannya dapat dipahami dan dapat menimbulkan efek. Kembali ke pertanyaan yang tadi lagi, kenapa sih ketika kalian berhubungan dengan orang lain tapi orang lainnya tidak menjawab itu tidak bisa disebut sebagai interaksi sosial? Karena ada ciri-ciri interaksi sosial. Ciri interaksi sosial yang pertama itu adanya hubungan timbal balik yang saling memengaruhi. Itu harus penting untuk diingat ya. Interaksi itu baru dikatakan terjadi hanya apabila ada hubungan timbal balik yang saling mempengaruhi. Ingat, ada aksi, ada reaksi, ada pesan yang disampaikan, ada pesan yang diterima, gitu ya. Jadi interaksi itu adalah proses 2 arah, proses yang saling memengaruhi antara satu dengan yang lain. Sehingga ketika hanya ada satu orang yang berbicara, hanya ada satu orang yang menyampaikan pesan, sementara orang yang lainnya itu biasa-biasa saja, tidak merasa menjadi bagian dari percakapan itu, artinya belum ada interaksi. Nah, ciri interaksi yang kedua adalah interaksi dia itu berpedoman pada norma dan kaidah acuan. Ya, jadi interaksi sosial itu selalu berdasarkan pada norma, gitu. Misalkan ada murid dan guru, mereka melakukan interaksi di dalam kelas. Mereka dalam melakukan interaksi, mereka mengacu pada nilai dan norma, misalnya norma kesopanan, mana murid tidak berbicara ketika guru menjelaskan. Ciri interaksi sosial yang ketiga adalah ada reaksi dari pihak lain tersebut. Jadi setelah ada informasi, jadi setelah ada pesan yang disampaikan, ada reaksi, ada jawaban, atau ada respon-respon tertentu dari pihak lain. Nah, ciri interaksi yang keempat adalah mempunyai maksud dan tujuan yang jelas. Ciri interaksi yang terakhir adalah interaksi sosial, dia bersifat positif, dinamis, dan berkesinambungan. Nah, yang menarik dari pembahasan interaksi sosial ini adalah bahwa di sosiologi ada ilmuwan-ilmuwan, ada ahli-ahli yang memang dia secara khusus memfokuskan diri untuk membahas mengenai interaksi sosial. Nah, kajian-kajian sosiologi mengenai interaksi sosial itu terhimpun dan membentuk suatu paradigma berpikir sosiologi yang disebut sebagai interaksionisme simbolik. Jadi, interaksionisme simbolik itu adalah suatu paradigma yang berisi cara pandang sosiologi yang mengacu pada interaksi sosial. Nah,
Ada beberapa ahli yang terkenal membahas mengenai interaksi ini. Yang pertama ada Herbert Blumer. Nah, dia berpendapat bahwa di dalam interaksi itu terdapat 3 pokok pikiran. Yang pertama, act atau aksi, yang kedua think, sesuatu, yang ketiga meaning atau makna. Artinya apa? Artinya, menurut si Herbert Blumer ini, interaksi sosial itu di dalam interaksionisme simbolik itu kita membahas seseorang yang berperilaku act terhadap sesuatu think, dan dia berperilaku berdasarkan makna tertentu. Nah, pada kenyataannya sebetulnya seseorang itu berperilaku terhadap sesuatu secara berbeda-beda. Contohnya, sapi. Di dalam masyarakat Hindu, sapi itu dianggap suci dan dianggap sakral. Sementara itu, di Islam misalnya, tidak seperti itu. Gitu. Sapi dianggap sebagai hewan biasa saja yang sama seperti hewan-hewan lainnya. Nah, thing-nya sama, sesuatunya sama, sapi. Akan tetapi, meaning, makna terhadap sapi tersebut berbeda. Hal tersebut menimbulkan act atau perilaku yang juga berbeda terhadap si sapi tersebut. Seperti itu ya. Jadi Herbert Blumer itu melihat bahwa dalam interaksi ionisme simbolik itu pada dasarnya membahas mengenai seseorang yang berperilaku terhadap sesuatu berdasarkan makna tertentu. Nah, selanjutnya ada ahli yang bernama Erving Goffman. Erving Goffman melihat bahwa dalam interaksi sosial yang terjadi sesungguhnya adalah dua hal. Ada suatu pihak yang membuat pernyataan atau expression, dan ada pihak yang memperoleh kesan atau impression. Itu aja. Ada expression, ada impression. Ada orang yang memberi sesuatu pernyataan, sesuatu hal gitu. Kemudian ada orang yang memperoleh kesan-kesan dari ekspresi tersebut. Gitu. Nah, pemikiran Goffman mengenai expression dan impression ini kemudian memunculkan suatu gagasan mengenai pengaturan kesan atau impression management. Goffman menyebut interaksi sebagai suatu bentuk pengaturan kesan atau impression management. Jadi, dari Goffman ini sebetulnya kita dapat melihat pada teori-teori interaksi yang lebih luas. Misalkan, kenapa sih orang berperilaku baik di depan orang lain sementara ketika di belakang layar mereka berperilaku buruk? Atau misalkan kenapa sih ada orang yang berperilaku manja di depan misalkan orang dengan gender yang berbeda sementara itu berperilaku galak di depan adik-adiknya. Nah, untuk menjawab hal-hal tersebut kita bisa lebih jauh mengkaji konsep-konsep yang dikemukakan oleh Goffman. Nah, demikian pembahasan kita mengenai hakikat interaksi sosial. Sekarang coba kalian amati di kehidupan kalian, kira-kira apakah interaksi sosial itu mudah untuk dilakukan dan apakah sulit? Kalau misalkan sulit, hambatannya apa saja? Nah, kita lanjutkan di pertemuan selanjutnya. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.